Iya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di di Zoom kita malam ini. Jadi kita memang rencananya ke depan setiap malam Senin akan adakan Zoom. Nah, malam ini tema utamanya ada dua, ya kan? Tema utamanya ada dua. Yang pertama adalah screening saham yang kemarin sudah Bapak Ibu tulis di konten YouTube saya. Yang kedua adalah penggunaan indikator yang nanti akan Bapak Ibu gunakan, yang sudah ngisi form kemarin ya, di grup yang sudah ngisi form bisa menggunakan indikator. Nanti bagaimana ceritanya akan disampaikan oleh Pak Irwan gitu ya. Nah, barangkali supaya supaya lebih lengkap gitu ya informasinya, informasi awalnya. Jadi untuk screening saham sekali lagi saya menyampaikan, karena emitennya banyak, tentu saya tidak bisa analisa detail satu persatu. Jadi analisa saya hanya menggunakan indikator WISA yang kita punya, yang artinya kebenaran metodenya punya limitasi sesuai dengan yang disampaikan oleh indikator WISA ya. Jadi ini tentu akhirnya menggunakan mode trading ya, menggunakan mode trading, karena kalau kita menggunakan mode yang lain nanti metodenya beda lagi. Itu satu dari screening saham. Yang kedua nanti penggunaan indikator ya, penggunaan indikatornya hanya bisa diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah ngisi form tadi. Oke, kita akan bagi dua karena ini ada emitennya ada banyak, barangkali Pak Irwan saja dulu yang share screen-nya, yang chartnya lebih rapi. Nanti saya bacakan emitennya, lalu kemudian seperti apa trading plan-nya gitu ya. Silakan Pak Irwan, barangkali bisa share screen. Saya baca emitennya saja. Ya Pak, yang pertama ESA Pak. Ya, jadi kemarin ada yang menanyakan bagaimana trading plan ESA ya. Jadi saya tidak berandai-andai Bapak Ibu sudah punya atau belum. Jadi pengandian saya adalah semua kita tidak punya barang gitu ya. Semua kita tidak punya barang. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kalau dalam trading plan bisa melihat seperti ini, maka entry-nya ada di, kalau misalnya mau beli ESA, entry-nya ada di 1100 ya, barangkali ya. Berarti menggunakan candle yang hijau sebelah kiri ya Pak, kalau digeser ke kiri. Sorry, yang merah berarti. Nah, itu. Kita asumsinya ada di situ. Jadi kita pakai trading plan yang itu ya, antri di 10.70 sampai 11 lah, anggaplah seperti itu. Kemudian baru bisa TP di area-area itu. Artinya ketika kondisi hari ini ESA ada di 11.30, kita belum akan ambil action apa-apa sambil menunggu harganya menjemput harga yang dimaksud, dan kemudian di sana ada rejection. Di sana ada rejection baru nyaman untuk kita masuk. Gitu ya. Itu untuk ESA. Jadi asumsinya adalah kita tidak punya barang ya. Yang kedua adalah ARKO. Iya, ARKO waktu itu sempat ya. Jadi ARKO ada di tengah-tengah ya Pak. Posisinya kita pakai candle yang ekor ini Pak. Yang ekor. Nah, persis di situ. Nah, kalau di situ saya sepakat bahwa kita akan antri di 540 sampai dengan 565. Ini antri posisinya seperti itu, dan memang secara candle sangat memungkinkan ARKO untuk open gap down lagi. Lalu kemudian karena memang saya menyampaikan ini juga ke waktu itu di grup WISA,
ada crossingan di bawah jauh, saya mengatakan ini saham sedang melakukan markup distribusi. Ya, artinya Bapak Ibu perlu mencari support atau titik entry terbaik kalau mau masuk di ARKO gitu ya. Tinggal bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menghitung secara detail, secara rinci dengan metode WISA, tapi kalau misalnya hanya melihat indikator, yang perlu dilakukan adalah ini masih punya prospek ya, ini masih punya prospek, tapi menurut saya jangan di HK. Menurut saya jangan di HK, ya, tapi lebih baik antri saja. Lebih baik antri saja dan trading plan-nya silakan gunakan yang ada tertulis di layar Bapak Ibu. Itu yang kemudian ada RCCC yang masih baru juga. Nah, ini RCCC hari Kamis ada salah satu peserta bisa kita yang nanya, Pak, RCCC gimana? Saya bilang sebaiknya beli ketika breakout 107. Kamis apa Rabu ya? Ya, artinya ketika itu breakout maka stop loss kita jadi mudah, atau kita tunggu closing ternyata arah ya kan. Ternyata arah di hari sebelumnya, dan memang kalau secara indikator dia sudah terdeteksi sejak tanggal 5 September. Nah, kemana arah tujuannya? Berarti kalau kita taruh di candle yang terakhir, arah tujuannya adalah TP151, berarti nutup gap ya. Benar ya Pak? Ya, TP151. Tapi ya, asumsinya kalau kita nggak punya barang, kalau misalnya maksa masuk berarti harus kecepatan tangan ya, harus kecepatan tangan. Artinya kalau merasa kita bukan orang yang punya kecepatan tangan untuk melakukan trading plan ini, maka apa namanya tidak disarankan masuk. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu ada yang bingung ya. Ini kok tiba-tiba kan ada beberapa Bapak Ibu yang baru join ke MIC ya. Kok tiba-tiba kita bisa hitung seperti ini karena memang kita sudah kembangkan ya. Jadi sebagai informasi kita sudah kembangkan, sudah agak lama ya sebenarnya. Saya sudah menyampaikan juga di video-video sebelumnya bahwa saya tidak mau bikin konten. Bapak Ibu sudah nonton lama, begitu selesai nonton Bapak Ibu bingung besok harus ngapain. Misalnya saya bahas inilah RCCC misalnya. Saya tidak mau ngomong bagi Bapak Ibu yang sudah beli di area 110, kapan saya nyinggung RCCC kok bisa ngomong sudah beli 110 gitu ya. Saya hanya ngomong adalah kalau misalnya sahamnya menarik untuk dibeli, kemudian ini loh trading plan-nya gitu. Jadi angkanya jelas. Jadi tidak if ini atau jika itu gitu ya. Saya tidak pengen menyampaikan seperti itu, saya pengen menyampaikan ini dengan clear. Dan rencana bagaimana menyusun rencananya, bagaimana screeningnya, bagaimana cara entry dan exitnya secara detail tentu saya hanya sampaikan secara khusus di workshop. Nah, karena ini bocoran ya, bocoran tentu saya hanya akan mengatakan bahwa jika Bapak Ibu punya kecepatan tangan, silahkan bisa dimanfaatkan sampai sini. Jika merasa tidak punya kecepatan tangan, menurut saya sebaiknya tidak usah masuk. Gitu aja. Bukan berarti ini jelek ya, bukan berarti ini jelek, tapi tidak ideal untuk Bapak Ibu masuk memaksakan kalau Bapak Ibu tidak punya waktu, tidak punya kecepatan tangan itu. Termasuk bagaimana cara mengatur lotnya sudah ada di box ini ya. Oke, setelah RCCC kita masuk ke Hexa. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini analisa kita ya. Artinya disclaimer selalu berlaku bahwa ini adalah analisa kita yang sifatnya tidak mendetail. Artinya kita menggunakan inventory stock analysis yang diwakili oleh indikator gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kelemahannya indikator ini di mana? Kelemahannya indikator ini kita belum menyematkan
corporate action misalnya yang pernah saya sampaikan. Kita nggak karena di sini tidak tertulis kapan dividen, misalnya ternyata besok dividen atau besok ternyata X date gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang bisa mengecoh. Ada aksi korporasi apa yang terjadi besok, itu kita tidak perhitungkan di dalam perhitungan inventorinya. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu yang bahkan sudah ikutan workshop pun, yang setiap hari menerima alert, itu sarannya adalah tetap lakukan analisa ulang. Jadi alert itu hanyalah membantu menyelesaikan setengah pekerjaannya. Gitu ya. Oke, baik. Kita kembali ke Hexa. Jadi Hexa ini kayaknya juga sudah hampir ini ya. Hampir ada dividen ya. Artinya kita agak terlambat masuk, tapi ya kalau misalnya mau masuk digunakan untuk trading, barangkali tetap kita menggunakan senario yang ada di layar, dan ini masih bagus ya. Ini masih bagus. Jadi kalau kemarin saya bilang sama-sama main di ketinggian untuk emiten call. Saya kemarin menjagokan PKPK ya di Zoom yang terakhir, dan 3 hari ARA ya, 3 hari ARA. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang kemarin ngambil PKPK dan saya share chartnya di grup ya. Nah, kalau Hexa bagaimana pertanyaannya? Kalau Hexa terlihat sebelumnya ada rejection-nya, koreksi tapi sudah kembali di reject. Artinya kalau Bapak Ibu trading harus siap dengan senarionya. Kalau percaya bahwa sentimen call masih akan terus lanjut, ya silakan bisa dibeli. Artinya kalau melihat indikator mengatakan seperti ini, Hexa cukup menarik dengan trading plan yang tertera di layar. Silakan diperhatikan, termasuk allotment-nya juga. Gitu, silakan. Lanjut Pak, setelah Hexa ada PSSI Pak. PSSI. Boleh agak panjang Pak, ke kirinya maksudnya. Ya, oke. Ya, PSSI itu saham yang buyback waktu itu maksimal kalau tidak salah saya adalah di 500-an ya kalau tidak salah. Setelah buyback selesai justru malah melejit. Nah, sekarang posisinya adalah kembali melakukan distribusi ya, lalu kemudian kalau misalnya saya melihat posisi seperti ini, saya mungkin akan menunggu di ekor yang merah yang candle sebelumnya agak jauh. Jadi di sini Pak, saya lebih nyaman menggunakan yang itu. Artinya saya di PSSI belum mau mengambil action terlebih dahulu dalam kondisi yang seperti ini ya, masih wait and see. Jadi kondisinya adalah walaupun ada sedikit akumulasi kemarin, tapi secara umum secara umum ada aksi markdown ya, sehingga kalaupun besok naik, kalaupun misalnya kita trading di PSSI saat ini, kita cuannya tipis dan win rate-nya rendah. Gitu. Jadi saya dalam posisi cenderung wait and see untuk kondisi PSSI. Oke, itu untuk PSSI. Sekali lagi ya, asumsinya kita sama-sama tidak punya barang. Yang kedua adalah BWPT. Nah, BWPT ini memang posisinya jadi bahkan hampir seluruh saham CPO, memang sedang agak sulit untuk kita trading. Kalau ngomong alasan besarnya, tentu alasan besarnya adalah alasan kebijakan pemerintah yang sampai sekarang belum
apa namanya belum pro terhadap komoditi yang satu ini. Nah, tapi kalau misalnya mau dipakai trading pendek, ya bisa, tapi saya tidak nyaman untuk pegang BWPT selain indikatornya mengatakan belum saatnya untuk masuk kembali. Tapi kalau misalnya kita paksakan masuk, maka posisinya adalah sekarang 72 ya. Ya, seperti itu. Posisinya persis seperti itu. Tapi saya tidak nyaman pegang pegang CPO. Ini bukan hanya BWPT tapi CPO secara umum ya. Kalau misalnya mau invest long term ya saya nggak bahas itu. Oke, itu untuk BWPT. Saya kira kita masuk ke 4 lagi ya. Seger, Toba, seger dulu. Seger ya, oke. Oke, posisinya seger juga belum menunjukkan sesuatu yang ideal untuk kita entry. Barangkali entry terbaiknya ada di 830 mungkin. Coba Pak, benar nggak? Iya, barangkali itu menunggu 830 atau justru menunggu di base kalian di 700 tuh ya. Gitu, artinya kalau kita belum punya posisi, seger belum bisa dijadikan watchlist dalam jangka dekat gitu ya. Oke, itu 690 ya, anggap lagi segitu. Oke, itu posisinya seger, lalu kemudian kita masuk ke Toba, Pak. Toba, oke. Sekarang ya, Toba saya kira kita akan masuk di sini kalau dalam view saya di sini, Pak. Berapa itu? 745. Oke. Tapi angka wisanya tidak mendukung untuk angka itu, berarti kemungkinan 7-nya 710, Pak. 710 ada? Berarti candle merah itu ya. Oke. Saya kira itu walaupun sangat mungkin 830 karena karena kemarin kita pakai isu electric vehicle ya. Electric vehicle kemungkinan juga akan ada rebound, tapi saya tidak nyaman kalau kemudian indikatornya juga mengatakan belum ideal untuk kita entry. Jadi bukan berarti besok akan turun, tidak selalu seperti itu, tapi kalau kita berkaca pada indikator, maka yang kita lakukan adalah lebih baik kita menunggu di area support yang ada di situ, yaitu area 700 paling ideal. Gitu sih. Gitu ya. Artinya indikator mengatakan tidak ideal gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Setelah setelah Toba berarti ke ASIP, CSIS dan Toraja. Oke. ASIP dulu Pak. Oke, ASIP posisinya sangat tanggung. Jadi objektif yang paling memungkinkan adalah di 86. Jadi risk to reward rasionya 1:1 kalau seperti ini. Jadi kalau memberanikan diri ya silakan. Tapi ya itu posisinya tanggung ya, Kalau misalnya masuk berarti yang saya targetkan adalah 86 ya, 86 atau misalnya 91. Kalau tidak punya posisi berarti saya tidak suka harus menunggu di area support, yaitu di area 70 sampai 71 ya, area itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya ya
di posisi sekarang saya sih do nothing, karena ya itu posisinya 1:1 ya. Walaupun indikatornya mengatakan bagus, tapi jadi gini, saya juga menyampaikan juga kepada Bapak Ibu yang sudah ikutan workshop, jadi jangan sampai Bapak Ibu itu capek melakukan analisa tapi risk to reward rasionya tidak menarik. Kalau kita melihat di dialog box yang kanan bawah ini memang bagus, 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi sudah crossover. Artinya titik entry-nya crossover kan di sini ya, bukan di area sini gitu. Jadi itu posisinya, jadi saya tidak melakukan action apa-apa dalam posisi saya tidak punya barang ya. Kalau punya barang bagaimana ya, ikuti saja trading plan-nya, silakan dicatat gitu. Artinya bukan titik yang ideal untuk entry gitu. Oke Pak, setelah SIP 2 lagi CSIS dan TRCA. Ya, CSIS dan TRCA. Oke. Nah, itu dia. Ya, seperti yang awal ya barangkali ya Pak. Ini masih di 7072 ya. Saya lebih baik wait and see dengan target yang masih sama, TP-nya masih 91, tapi posisinya antri ya, kalau mau beli, tapi kalau di 79 saya pilih untuk tidak terlebih dahulu. Posisinya tanggung ya, Gitu. Oke, terakhir adalah TRCA. Ya, TRCA kemarin sempat saya bagikan ya di grup, kena TP2 ya, kena TP2 dan mundur. Jadi ketika saya bagikan itu posisinya berapa ya? Yang candle hijau ini kayaknya Pak. Candle hijau yang kalau yang awal-awal memang rendah banget, tapi terakhir zoom itu kayaknya di kanan Pak, kanan. 4 hari yang lalu. Lagi 4 hari. Iya. Nah itu di situ. Jadi kalau di situ kan berarti masuknya 274, 276, habis itu merah, ya kan? Habis itu candle hijau tipis parkir di 274, lalu kemudian kena TP2. Nah sekarang pertanyaannya kalau seperti ini, kalau punya barang kan berarti bisa jadi sudah hilang barang karena kena trailing stop, atau karena ini, kenapa saya ngomong begitu, karena kemarin sempat saya call ya. Kalau tidak punya barang ya tunggu lagi aja gitu, Itu sih posisinya TRCA. Jadi barangkali ini cukup sementara setengah dulu. Habis ini silakan Pak Irwan menyampaikan tentang fasilitas yang kemarin Pak Irwan mau sampaikan, supaya lebih clear kenapa kok alasannya seperti itu. Silakan Pak. Ya, saya stop share dulu yang untuk ini ya. Jadi teman-teman yang udah ikut Zoom, ini kan masih ada sekitar 11 lagi ya emiten yang belum di screening oleh Pak Satimin. Jadi Pak Satimin akan butuh waktu juga untuk melihat 11-nya. Nanti akan dibagi view-nya. Untuk sementara itu, saya akan memberikan, ini sebenarnya adalah fasilitas yang diberikan untuk peserta Wisa batch 1. Cuma materi ini cukup bisa dibagikan juga untuk yang umum. Jadi akan saya bagikan. Sebentar saya screen-nya yang ini. Tunggu sebentar. Terlihat PowerPoint, ya, Pak? Sudah tampil. Oke ya. Cara screener efektif. Ini awal yang akan saya bagikan karena berhubung banyak dari peserta Wisa dan juga dari yang bergabung di grup MIC atau MIC Pro, itu PM saya secara langsung menanyakan, kok bisa sih dapat emiten yang di luar screening yang sudah diberikan?
Jadi kan di Wisa kita ada memberikan screening 100 emiten di Kompas 100 secara rutin, tiap hari ada hasil screeningnya. Dan itu sudah pernah kita berikan juga aksesnya ke umum, ke MIC umum, untuk mendapatkan hasil dari screeningnya. Nah, tapi ada beberapa emiten yang kita bagikan di luar screening itu. Makanya banyak bertanya, bagaimana cara screening yang baik supaya mendapatkan emiten-emiten yang baik juga. Bukan berarti emiten di Kompas 100 nggak baik ya, baik juga. Cuma kita lebih luas akhirnya. Nah, ini yang akan saya bagikan triknya hari ini. Tapi untuk menggunakan trik ini, otomatis harus menggunakan screenernya Wisa. Dan screener Wisa hanya bisa digunakan oleh peserta Wisa saja. Jadi bagi yang belum mengikuti Wisa, nggak apa-apa, dengar dulu. Mungkin lain kali ada kesempatan untuk mengikuti Wisa dan sudah mengetahui caranya. Atau bisa juga digunakan cara ini untuk screener-screener lainnya yang mungkin Bapak Ibu miliki. Ya, yang saya ajarkan adalah cara screener efektif yang bisa langsung meng-screener 100 emiten sekaligus. Ini karena Wisa punya ya, tapi mungkin emiten atau screener di luaran mungkin ada yang bisa lebih, bisa sampai 160 emiten sekaligus. Ini yang akan saya bagikan caranya. Oke, saya mulai aja share screen-nya yang kembali yang ini aja. Oke. Cara untuk membuat screener 100 emiten menurut screener Wisa. Saya mulai dari sekarang. Kalau ada yang punya TradingView yang kebetulan bukan free, tapi Pro atau Pro Plus atau Premium bahkan, itu kita akan memiliki kemampuan atau fasilitas dari TradingView untuk membuat layout baru. Seperti ini, saya membuat new layout. Oke ya. Dan saya akan panggil screening untuk bisa punya. Ini ada screening Wisa. Sebentar ya, belum keluar, lagi loading. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah ikut di batch 1, tidak asing lagi dengan hasil screenernya seperti ini. Screening alat screener dari Wisa itu seperti ini bentuknya. Dan ini udah sangat komplit. Sudah ada nama emitennya, sudah ada kondisinya, itu sedang apa, early akumulasi atau mungkin ada SM Silver atau yang lainnya. Sudah ada harga close-nya, harga antrian, harga TP untuk TP1, TP2, TP3, dan cut loss. Sudah ada dalam bentuk informasi yang ada di screenernya secara langsung. Ini memudahkan Bapak Ibu mungkin yang sedang tidak bisa langsung melihat chartnya, dalam kondisi di luar, mungkin di luar rumah atau hanya menggunakan handphone, melihat ini pun kita bisa menggunakannya. Nah, ini contoh hasil dari screenernya. Untuk membuat sekali screening bisa 100 emiten, caranya seperti ini. Screener Wisa itu bisa di custom hingga 25 emiten dalam satu screener. Ya, 25 emiten dalam satu screener. Kalau Bapak Ibu belum punya screener Wisa, mungkin punya screener yang lainnya, kapabilitasnya bisa sampai mungkin 40 emiten, nggak apa-apa, bisa dipakai juga. Nah, caranya untuk menjadi 100 adalah 25 ini akan kita kali 4. Nah, ini adalah salah satu fitur dari TradingView, di mana satu layout itu kita bisa pecah menjadi 4, bahkan sampai 8. Tapi saya sarankan 4 supaya tidak terlalu berat. Jadi seperti ini. Ada 4 screen, ada 4 screener. Saya biasanya akan menyamakan ke semuanya. Simbolnya disamakan, interval disamakan, crosshair sama, time harga. Time-nya juga disamakan. Jadi kalau saya geser-geser pun bisa lebih rapih. Ini langkah pertama, kita bagi menjadi 4. Langkah kedua adalah, ini kalau kita pilih yang sebelah kanan ini, titik-titik, sebentar. Di double klik kayak gini nih, dia akan
membesar, hanya menunjukkan yang hasil bawahnya aja, screenernya. Ini untuk memudahkan supaya melihat. Nah, cuma permasalahannya adalah empat-empatnya ini isinya sama, emitennya sama. Ini adalah yang harus kita kerjakan di awal. Emang agak berat, tapi kalau kita sudah kerjakan di awal, kita tinggal nikmatin aja. Ke-20 emiten ini, kita isi sesuai yang kita mau apa. Yang di keduanya, kita isi yang berbeda lagi. Sebagai contohnya, saya hanya merubah bagian atasnya ya. Contohnya saya di sini, saya rubah ke ITNG. Ya. Sebenarnya bisa nih semuanya, 25 kita isi sesuai 20 emiten yang kita mau. Nah, di sini kita juga isi 25 yang berbeda. Sebagai contoh ini saya hanya rubah atasnya doang. Oke. Yang ini saya rubah atasnya juga. Apa ya? Yes. Nah, ini saya rubah atasnya. Jadi, nah, ini ceritanya. Kita udah merubah ke 100 emiten yang ada di 4 screener ini sesuai yang kita mau. Dan usahakan kalau bisa di luar Kompas 100, karena Kompas 100 sudah dibagikan secara free hasil screeningnya. Nah, kita tinggal menggunakan emiten di luar Kompas 100. Itu pertama. Setelah kita rubah semua, jangan lupa kita kasih nama. Contohnya apa? Screener 1 gitu. Save. Ini akan tersave secara otomatis semuanya, dan lain kali kalau kita buka lagi layout screener 1 ini, emiten-emiten yang sudah kita edit tidak akan berubah sesuai yang udah kita edit di awal. Jadi ada 100 emiten yang kita bisa screening tiap hari menggunakan time frame daily. Setiap jam 14.31 itu udah bisa kita lihat. 16.31, sorry. Jam 4 lewat 31 menit. Kenapa jamnya segitu? Itu emang ketentuan dari TradingView, di mana hasil screeningnya udah resmi data 1 hari yang tidak akan berubah lagi. Itu juga kalau kita jadikan alarm. Ini bisa kita jadikan alarm, dan alarm yang akan memberikan hasil kepada kita di jam 16.31. Alarmnya bisa kita setting untuk kirimnya melalui email atau munculnya di aplikasi kita, atau dengan tambahan sedikit kita bisa menambahkan webhook supaya hasil screeningnya akan dinikmati di channel Telegram, mungkin bisa di Discord, bisa di Twitter, itu tinggal kemampuan masing-masing untuk menciptakan webhook-nya. Nah, 100 emiten udah cukup banyak untuk kita screening ya. Tapi ini adalah salah satu keunggulan peserta WISA, di mana kita memiliki satu grup yang saling membantu, menopang untuk maju bersama menggunakan teknologi WISA, menggunakan metode WISA. Nah, saya mengajak untuk para teman-teman yang sudah mengikuti WISA batch 1, coba bagi yang trading view-nya Pro atau Pro Plus atau Premium, tolong bikin seperti ini. Emitennya 100, terserah, atur aja masing-masing, boleh. Dan kita sharing di dalam grupnya setiap hari. Saya percaya dengan jumlah 21 peserta yang sebelumnya, kalau kita screening masing-masing 100 emiten dan kita share ke grup, walaupun mungkin ada yang sama, tapi total keseluruhannya itu bisa mungkin 500 sampai 600 emiten kita screening sekaligus. Sehingga kita mendapatkan potensi emiten yang lebih banyak. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini adalah cara untuk meng-screening yang biasa saya lakukan. Tapi bedanya, saya melakukan ini sendiri. Saya setiap hari itu meng-screening hampir 600 lebih emiten. Dan itu menguras resource cukup banyak. Makanya saya suka dengan grupnya WISA yang kita bisa manfaatkan untuk itu. Nggak perlu seperti saya 600 emiten sekaligus setiap hari, cukup 100 saja. Dan kita sharing sama-sama, kita kumpulkan sama-sama, kita gunakan sama-sama. Sebelum lanjut, bagi ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung open mic. Ya, Pak. Silakan.
Apa bedanya dengan screener yang memang sudah ada di TradingView itu kan ada, Pak? Iya, betul. TradingView di bagian bawah sini ada stock screener namanya, ya kan ya? Yang mau menggunakan ini pun bisa. Cuma bedanya kalau yang screener Wisa ini sudah ditanamkan teknologi untuk mendetek screening emiten berdasarkan metode Wisa. Jadi kalau yang di stock screener kita pasti harus setting lagi. Kita mau screeningnya berdasarkan apa? Dan ini tidak saya bahas di sini. Tapi kalau mau pilih ya banyak tuh. Kita mau lihat emiten yang volumenya berapa, atur aja sendiri. Di sini banyak banget pilihannya. Tapi ini adalah aturan yang standar, sedangkan yang kita gunakan di WISA itu adalah hasil modifikasi sesuai metode WISA. Semoga menjawab. Ada lagi? Saya Ya, silakan. lihat Kak di Shopee banyak yang jualan TradingView yang Pro dan Premium. Apakah Oke. aman Kak untuk digunakan? Oke, pertama saya tidak mau menutup peluang usaha siapapun di Shopee, tapi kalau saya ditanya pribadi, saya tidak akan menggunakan itu karena biasanya yang dijual di sana itu adalah ID yang di-share. Jadi dia kemungkinan ya, ini menurut saya daftar premium di TradingView dan saya bisa share itu ke beberapa orang. Nah, saya jual share kemampuan saya untuk men-share itu melalui Shopee supaya orang lain bisa memanfaatkan premium juga seperti yang saya gunakan kan. Tapi minusnya cuma satu. Yang pegang ID-nya siapa? Yang utama dong. Terus gambar-gambar yang kita udah bikin menggunakan TradingView yang kita beli secara Shopee itu yang share itu pada akhirnya akan menempel di ID itu, ID TradingView itu. Jadi saat kita udah habis waktunya, itu kan biasa cuma sebulan atau setahun, kita ganti ID lain, gambar kita hilang semua yang udah pernah kita gambar. Habis itu umpama ID itu kita gunakan untuk mendapatkan screening yang invite only, otomatis indikator yang invite only, indikator itu otomatis hanya menempel di ID itu. Saat kita ganti ID lain, indikator itu tidak ada di kita, walaupun kita yang bayar untuk indikator itu. Jadi cukup banyak beberapa yang membuat pertimbangan saya tidak menggunakan itu. Lebih baik berlangganan sendiri, menggunakan ID sendiri secara resmi melalui TradingView. Kalau mau murah, tunggu biasanya Black Friday itu ada diskon lumayan besar. Black Friday tahun ini kalau salah November ya. Tunggu aja bentar lagi. Gitu. Semoga menjawab. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya stop share dulu. Pak, nanya Pak, Ya, silakan. kalau screener ini langganan atau gratis gitu Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Saya udah menunggu pertanyaan ini. Jadi gini, kalau fasilitas screenernya itu hanya dibagikan ke peserta WISA. Pertama itu. Jadi kalau untuk mendapatkan screening ya harus menjadi peserta WISA dulu. Karena akan dibagikan di sana. Selain itu, ada juga hasil screening Kompas 100 yang biasanya dibagikan tiap hari. Kalau mau lihat Kompas 100, sebentar saya set dulu. Saya kasih lihat Kompas 100 itu seperti apa. Oke, saya screen. Terlihat nggak screen-nya? Sudah terlihat ya? Ya. Ini adalah screening WISA di Kompas 100. Satu screener 25 emiten kali 4, 100. Nah, seperti ini yang akan dibagikan tiap hari. Nah, untuk Kompas 100, selama promosi untuk WISA Batch 2 yang sedang berjalan saat ini,
Dan bagi semua yang sudah bergabung di MIC, grup MIC, dan mengisi formulir, mulai Senin akan saya invite ke satu channel khusus yang bisa melihat hasil screening ini setiap hari. Jadi, sekali lagi, bagi yang sudah bergabung di MIC dan mengisi formulir, kan di formulir ada salah satu isiannya adalah ID Telegram ya. Nah, ID Telegram yang ada di sana akan saya invite untuk menerima hasil screening Kompas 100 selama 1 bulan ke depan. Sampai visa batch 2 berlangsung. 1 bulan ke depan ya. Setelah itu, nanti bagi yang baru bergabung dan mengisi form, untuk yang selanjutnya ya, untuk yang bukan yang sekarang, itu hanya menerima 7 hari atau seminggu hasil screening ini sebagai fasilitas welcoming untuk bergabung di MIC. Oke? Oke. Ya. Terima kasih. Ya, kasih. Oke, saya lanjutkan. Kedua yang akan saya bagikan adalah ini untuk itu ya, untuk peserta visa batch 1, bagi yang belum ikut nggak apa-apa, boleh dengar. RRG adalah Relative Rotation Graph. Saya yakin banyak di sini yang sudah pernah menggunakan RRG. Entah di luaran menggunakan websitenya, atau ada yang menggunakan bot yang ada di Telegram, atau apapun, bisa mempunyai fasilitas seperti itu juga, dan ini akan kami bagikan ke seluruh peserta visa. Plus, RRG ini akan termasuk yang kami bagikan di channel yang mengisi form. Jadi selain ada Kompas 1, saya akan bagikan RRG ini secara rutin tiap hari. Tapi untuk itu saya akan jelaskan, RRG itu apa sih? Di RRG pasti ada yang udah sering pakai, nggak asing lagi. Ada 4 kondisi, di mana ada leading, lagging, improving, dan weakening. Di mana 4 kondisi ini yang bisa bagikan fasilitasnya adalah untuk sektor, untuk rotasi sektor yang ada. Di ISG ada 11 sektor, dan itu yang akan kita lihat menggunakan metode RRG, perhitungan khusus untuk visa. Kalau yang belum pernah melihat RRG, nanti saya kasih lihat contohnya, tapi sebelumnya nih saya kasih tahu dulu. Ingat, RRG ini banyak yang salah menilainya. Ini bukan indikator prediksi ke depan. RRG adalah indikator yang untuk melihat atau menandakan hasil perhitungan berdasarkan data terbaru. Datanya update, dan bukan hanya update, tapi hanya memberikan keterangan sektor ini berada di fase apa pada waktu saat ini aja. Bukan untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi kalau RRG yang tadi, nah, mungkin sepertinya ini nih, kalau contohnya, biar lebih gampang. Nah, di luaran banyak RRG seperti ini. Saya yakin udah banyak melihat. Kebetulan nih RRG-nya adalah untuk emiten dalam satu sektor ya. Ini sektor consumer good industry. Nah, kalau kita bayangkan ini sebagai sektor, bisa aja kayak ini properti atau yang lainnya. Ini kan ada yang leading, weakening, lagging, improving. Masuk ke leading berarti lagi manggung nih istilahnya. Kalau yang weakening berarti udah dari manggung melemah. Lagging artinya dari melemah jadi makin turun. Nah, begitu dari lagging akan naik lagi ke improving, berarti sudah mau mulai manggung. Biasanya kita akan mulai masuk dari yang improving sampai ke leading. Kurang lebih gambaran RRG seperti ini. Tapi ingat sekali lagi, yang tertulis, yang disampaikan dari RRG itu adalah kondisi saat ini, bukan memprediksi. Jadi umpama, contoh ini, INDF di leading, berarti INDF ke depannya akan leading terus. Tidak seperti itu. Tapi pada saat ini INDF sedang leading. Oke ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi RRG yang akan kita bagikan melalui WISA, bentuknya lebih mudah dilihat seperti ini. Ada 11 sektor
11-11-nya akan kita bagikan dalam bentuk seperti tabel ini dan tertulis jelas sektor ini sedang leading, sektor ini sedang lagging, sedang improving atau weakening, terlihat dengan jelas. Ini akan kita bagikan juga fasilitasnya selama 1 bulan bagi yang sudah mengisi form untuk saat ini. Untuk selanjutnya, ini hanya berlaku 7 hari. Jadi beruntung juga yang udah gabung saat ini, sebelum ini, dan udah mengisi form, ini yang akan didapat selama 30 hari ke depan. Oke, sebelum saya lanjut, oh ya, ini ada satu lagi. Nanti dalam proses berjalannya, RRG ini pasti saya yakin akan dibandingkan dengan yang lain. Contohnya tadi yang dari bot atau apa, dan akan ada pertanyaan seperti ini. Kenapa sih hasil RRG versi Wisa itu berbeda dengan RRG yang lainnya? Sebelum ditanya, saya langsung akan menjawab biar nggak penasaran. Karena ini pasti, dasar perhitungannya berbeda. RRG itu mempunyai banyak metode untuk menghitungnya, dan metode yang digunakan Wisa ini sudah kami backtest. Sejauh ini sejalan dengan apa yang kita sampaikan dalam pelatihan Wisa. Nah, kalau ditanya mana yang lebih akurat, kami tidak akan menjawab itu. Seperti biasa, Wisa akan menyerahkan ini kepada Bapak Ibu yang menggunakan secara langsung menilai. Jadi kayak banyak juga yang menanyakan, Wisa win rate-nya berapa sih? Kita tidak akan menjawab itu, tapi akan kita balikan ke teman-teman yang mengikuti trading plan dari Wisa, menangnya berapa, loss-nya berapa. Sama seperti ini. RRG juga tidak akan kami jawab. Silakan gunakan nanti, rasakan mana yang lebih akurat. Oke, itu RRG. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk RRG sebelum saya lanjut yang lain? Yang lain? Boleh, open mic. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Share screen-nya. Nah, informasi selanjutnya yang saya mau sampaikan seperti ini. Nilai beta dari suatu emiten. Ini berhubungan dengan beberapa teman-teman yang sudah menggunakan trading plan MIC, melihat hasil screening, dan masuk berdasarkan hasil screening. Padahal dari awal kita sudah bilang, hasil screening pun tetap harus dianalisa ulang. Hasil screenernya itu tetap harus dianalisa ulang. Gimana pun keterbatasan robot, screener itu kan robot ya, dia akan menganalisa secara ideal. Sedangkan kita tahu sendiri, saham itu tidak berjalan secara ideal terus. Itu sebabnya kita harus menganalisa kembali. Ini ada berhubungan dengan yang akan saya sampaikan. Ada beberapa hasil screener yang keluar dan ternyata tidak sejalan dengan hasil screenernya. Besoknya langsung turun tajam. Dan ada orang yang curhat ke saya ini, ke PM ke saya ini, menggunakan hasil screener itu tanpa analisa lagi, langsung masuk begitu saja. Nah, akhirnya saya jelaskan seperti ini. Emiten yang dipilih oleh dia itu memiliki nilai beta yang sangat tinggi terhadap IHSG. Apakah nilai beta? Ini yang akan saya jelaskan. Nilai beta dalam suatu emiten itu fungsinya untuk ini, mengukur sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan atau IHSG-nya. Pak Ir, layarnya belum tampil, Pak. Oh, sorry. Layarnya belum ya? Oke, saya ulang dikit. Nah, nilai beta mengukur sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Nilai beta itu nanti fungsinya akan kita bisa gunakan kurang lebih seperti ini sebagai rasio pembandingnya. Jadi contohnya, suatu emiten kalau memiliki nilai beta 0,5, kalau hari itu IHSG-nya turun 1%, melemah 1%,
ada kemungkinan besar penurunan emiten itu kurang lebihnya adalah 0,5 ini dikali 1%-nya emiten. 1%-nya IHSG. Jadi dia akan menurun 0,5%. Jadi kalau nilai betanya makin gede, penurunannya makin besar. Contohnya kalau nilai betanya 2, berarti 2 kali 1%. IHSG melemah 1%, dia bisa melemahnya 2% atau lebih. Kurang lebih nilai beta itu seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana kita mengetahui nilai beta suatu emiten kan? Ini ada formulanya untuk menghitung satu-satu emiten. Tapi kalau mau lebih mudahnya, nanti akan bisa bagikan ke Bapak Ibu mungkin di grup MIC langsung dalam bentuk PDF. Apa aja emiten-emiten yang memiliki beta di atas lebih dari 1. Itu biasanya yang disebut nilainya betanya tinggi. Jadi kalau saat IHSG dalam keadaan tidak menentu atau lagi merah dalam, maupun di hasil screenernya keluar suatu emiten yang kebetulan nilai betanya tinggi, ada baiknya kita tidak mengikuti yang itu. Justru kita ambil yang lain yang memiliki nilai beta lebih kecil. Dibanding kita harus, dia akan harganya terpengaruh oleh IHSG-nya sendiri. Nah, cara paling gampang adalah nanti PDF-nya kita bagikan, sumbernya kita ambil dari sini, dari pevindo.com, dari edisi yang 3 Maret 2022, jadi yang terbaru. Kalau mau download langsung, boleh di sini, karena di hasil PDF ini akan dibagikan formulanya juga, untuk gimana menghitung, mendapatkan nilai dari beta suatu emiten. Kalau punya Yahoo Finance ID-nya ya, itu juga bisa digunakan karena di sana emitennya juga ada nilai betanya juga. Atau ada cara lain, banyak banget, silakan di googling masing-masing aja. Ya, itu aja dari saya. Habis ini akan saya kasih lihat sedikit untuk nilai-nilai betanya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya kasih lihat dulu ya nilai betanya ya. Nilai betanya itu seperti ini. Sebentar. Share screen-nya belum ya? Oh, sorry. Nah, ini akan kami bagikan. Sumbernya udah jelas ya. Yang warna merah adalah yang nilai betanya di atas 2. Kuning adalah yang nilai betanya di atas 1. Ini ada kiri, ada kanan. Ada yang raw beta, ada adjusted beta. Pakai yang adjusted beta. Udah kami sortirkan berdasarkan angkanya. Nanti kalau ketemu yang warna hijau tua, itu berarti yang sudah di bawah 1. Kalau ketemu hijau muda, itu berarti di bawah 0,5. Nilai betanya cukup rendah supaya jadi dia emitennya tidak begitu terpengaruh oleh IHSG. Nah, seperti ini. Yang mau download langsung dari pevindo.com boleh, atau memanfaatkan PDF yang akan dibagikan juga boleh. Ya, itu aja dari saya. Pak Satimin, siap untuk melanjutkan yang sisanya? Iya, baik. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya mau nanya mengenai nilai beta. Boleh, silakan. Nilai beta itu elastisitasnya gimana ya? Apakah setiap bulan itu akan ganti gitu ya? Yang 2 jadi 1, atau itu pengamatannya setiap tahun atau gimana tuh Pak? Oke, kalau Pevindo sendiri setiap tahun. Dari Pevindo sendiri setiap tahun. Tapi kalau mau menghitung sendiri, Pevindo membagikan formulanya. Jadi kita bisa hitung sendiri juga, emiten ini berapa nilai betanya pada saat itu. Ada formula untuk menghitungnya. Gitu. Tapi kalau nggak mau sulit, ya lihat per tahun aja. Toh indeks berubah juga kebanyakan per tahun ya. Kayak LQ45 atau apa, yang LQ45 udah jelas, itu biasanya nilai betanya tinggi. Itu sebabnya kalau IHSG melemah, emiten yang di dalam LQ45 akan ikut melemah. Karena biasanya masuk sana yang nilai betanya lumayan tinggi. Gitu. Oke, makasih Pak. Menjawab ya. Oke, silakan yang lain.
Pak, Ya, mana nyari di Webindo, saya udah di dalam Webindo, di mana nyari beta itu? kalau mau gampang, tulis saja di googling Pevindo Beta Stock. Oh, Nanti kasih. akan keluar PDF-nya, pilih yang tanggalnya paling baru, yaitu Oke. yang 3 Maret 2022. Ya, thank you, Pak. Ya, kasih. Ada lagi? Oke, ini pertanyaan dari Muhammad Aidar ya di kolom. Mungkin ini yang masih belum jelas. Pak, masih boleh isi form tidak agar dapat indikator? Pertama, yang dikasih fasilitasnya bukan indikatornya ya, tapi hasil screeningnya. Kalau indikator WISA itu hanya didapatkan sebagai peserta WISA saja. Kebetulan sedang dibuka WISA batch 2, kalau emang tertarik untuk ikut dan untuk bisa belajar dan mendapatkan indikatornya, silakan daftar langsung ke Pak Satimin. Tapi kalau indikatornya tidak akan dibagi secara umum, itu hanya khusus peserta WISA saja. Kita membuka indikator itu secara eksklusif memang, supaya indikator ini akan tetap bekerja dengan baik. Karena semua orang juga tahu lah, indikator sebagus apapun, kalau digunakan terlalu banyak orang, efektivitasnya akan berkurang. Jadi kita membatasi itu hanya membagikan untuk peserta WISA yang niat untuk belajar metode ini dan percaya akan metode ini. Ya, semoga itu menjawab. Yang invite only tadi apa ya, Pak? Oh, invite only itu saya menjelaskan. Tadi ada yang bertanya, kalau dia beli TradingView-nya yang Pro atau Pro Plus atau Premium melalui marketplace, itu bagaimana? Saya menjawab itu sebaiknya tidak. Karena kalau kita kebetulan membeli sebuah indikator yang dijual dan kita mendapatkan indikatornya itu secara invite only, indikator itu akan menempel pada ID TradingView yang kita gunakan pada saat itu. Kalau kebetulan itu adalah ID sharing, berarti semua yang menggunakan ID itu bisa menggunakan indikatornya, walaupun kita yang bayar. Dan pada saat kita udah selesai menggunakan itu, karena biasanya cuma sebulan atau 1 tahun paling lama, kita tidak menggunakan ID itu lagi, otomatis indikator yang kita beli itu tetap menempel di ID itu. Kita tidak bisa menggunakannya lagi. Itu sebabnya saya sarankan sebaiknya untuk TradingView yang kita gunakan ID kita sendiri, itu kita langganan resmi aja langsung ke TradingView-nya. Mau murah, tunggu Black Friday. Biasanya ada diskon lumayan besar. Oke ya, semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak, saya kembalikan ke Pak Satimin untuk melanjutkan screening saham yang selanjutnya. Pak, tanya dong, Pak. Boleh, silakan. Pak, kalau ikut WISA itu indikatornya sampai berapa lama, Pak? Nah, itunya berlakunya. Uniknya metode WISA ini, kita ada pendampingan 1 tahun selama sejak dari pelatihan sampai 1 tahun ke depan. Nah, begitu juga dengan indikatornya. Kita hanya memberikan aksesnya selama 1 tahun ke depan. Karena indikator ini awalnya hanya untuk membantu mengenabler metode WISA yang sebenarnya secara manual bisa dikerjakan juga seperti Pak Satimin lakukan. Oh, setelah itu Gitu. berarti enggak itu ya, Pak? Setelah itu Udah. kalau emang masih mau menggunakan indikatornya, baru nanti kita ada caranya lah untuk selanjutnya. Tapi itu belum kita pikirkan karena kita masih berharap seluruh peserta yang sudah mengikuti WISA itu setelah 1 tahun itu bisa melakukan apa yang Pak Satimin lakukan selama ini. Karena itu diajarkan nanti. Oh. Jadi kalau Pak Satimin sebelum ada indikatornya aja bisa melakukan, dan itu bisa diduplikasi, akan lebih baik. Tapi kalaupun masih mau menggunakan, itu nanti kita fasilitasi lah untuk ke depannya. Ya, saya nambahin dikit ya, Pak. Silakan Herman. Pak Satimin. Jadi sekali lagi indikator ini hanyalah pemampu. Jadi kalau misalnya ada yang di sini hadir WISA batch 1, saya bilang ke peserta begini, kalau ada bandar sombong, dialah yang menggambar cap,
dan meremehkan orang yang menggunakan technical analysis. Oke, saya sekarang, waktu itu saya bilangnya malam-malam, sebelum bandar gambar chart, saya bacain hari ini, emiten A bergerak dari harga ini ke harga itu. Besok silahkan dilihat. Saya tanpa lihat chart, tanpa lihat apapun, sebutkan emitennya, harganya berapa sekarang, saya katakan besok bergerak dari sini dan ke sini. Oke, artinya apa? Artinya yang saya ingin katakan adalah, sebetulnya pada level tertentu, sampai di level tertentu, Bapak Ibu itu bahkan tidak perlu chart. Oke, karena chart itu indikator loh. Chart itu indikator, dan sekarang kita sedang menstimulasi Bapak Ibu untuk bisa memforecast sebuah pergerakan harga saham berdasarkan inventorinya. Karena sadar atau tidak, harga saham bergerak itu kan karena ada dana yang masuk, dan dana yang masuk itu untuk membeli apa? Membeli barang. Sehingga yang kita hitung kalau kita dagang, maka lucu kalau kita dagang tidak menghitung inventorinya. Sampai sini logis ya? Tidak mungkin Anda berdagang, buka toko, Anda tidak menghitung persediaan barang di toko Anda. Itu logikanya. Itu kenapa saya bilang inventory itu tetap harus dihitung. Perkara kita menggunakan indikator, chart itu indikator. Nah, yang dilakukan Wisa adalah bagaimana caranya peserta itu mampu indikatornya ditambahkan supaya makin makin confidence, makin memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Itu sih inti dari semua yang kita lakukan. Nah, pelan-pelan kita berikan asupan, bahkan sampai hari ini misalnya sebentar kalau saya boleh share screen, saya masuk ke YouTube-nya saya kasih lihat bahwa kita juga sudah ada di rekamannya. Jadi sebenarnya yang resminya kan pagelarannya acaranya itu kan offline ya, tatap muka, tapi sebenarnya tetap ada online-nya sebetulnya. Jadi ketika Bapak Ibu bilang, Pak, kenapa kok tetap ngotot offline sih? Ya karena untuk menguji Bapak Ibu niat apa enggak, kok analitiknya di sini playlist. Saya masuk ke playlist, saya buatkan playlist bisa. Jadi ini adalah video-video. Tentu saya tidak publikasi ya, karena hanya untuk mereka yang peserta. Misalnya ini ya, pertemuan 1 review perhitungan inventory, lot sizing dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Oke. Intinya adalah indikator itu, sekali lagi, indikator bukanlah segalanya, karena indikator itu hanya untuk mempermudah, dan tujuan akhir dari latihan ini adalah Bapak Ibu tidak bergantung pada grup, Bapak Ibu tidak bergantung pada indikator manapun ya. Tapi Bapak Ibu bergantung pada kemampuan analisa yang dimiliki oleh setiap orang. Dan menurut saya itulah yang paling ideal kalau Bapak Ibu mau jadi seorang trader. Gitu. Oke. Mudah-mudahan dimengerti ya sampai di sini. Jadi kenapa berkali-kali ada banyak orang tanya ke saya, Pak, boleh nggak beli indikatornya tanpa ikutan Wisa? Tentu tidak boleh, karena kalau kayak gitu Bapak Ibu akan manja terus. Hanya mengandalkan indikator, dan saya yakin setelah selesai 1 tahun pun tidak akan kemana-mana. Ya hanya akan menjadi seorang trader yang pokoknya harga sahamnya terbang, HK, selesai. Itu ya memang seringkali berhasil. Saham yang rally, Bumi rally, HK, saya cuan, iya betul. Tapi once Anda sangkut, Anda tidak tahu harus ngapain. Itu yang jadi masalah. Pas ingat kan pembantaian 2021 awal, berapa banyak retail kapok? Ya, karena menurut saya retail awalnya sejak Oktober 2020 sampai dengan pertengahan Januari itu manja. Beli apapun naik saham. Setelah itu dihajar habis-habisan dan nggak tahu harus ngapain. Nah, itu yang jadi masalah. Sementara yang kita pengen tanamkan adalah
kemandirian bagi seorang trader. Oke, semoga tidak terlalu panjang. Kita masuk ke apa Pak? List emiten berikutnya. Nah, kemarin saya melihat, boleh Ya, share screen Pak? ya, Pak? saya screen sebentar ya. Saya setting dulu. Oke. Apakah pasti kita? Nah, pertanyaannya Pak Santuti nih sebelum masuk ke sambil nunggu ya. Ya. Apakah Pak selalu bottom? Tidak selalu bottom. Dalam arti gini. Tidak selalu bottom ketika misalnya kasus TRCA. Kita tidak selalu beli di harga paling bottom sini, enggak. Tapi kita akan mencari, misalnya ini sahamnya udah jalan, kita akan cari misalnya harga ketika koreksi dan memantulnya di mana. Nah, itulah kita beli. Misalnya kita belinya di sini, gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak dapat di sini. Tapi kan kalau Bapak Ibu perhatikan, kita kan belinya kalau nggak salah sejak di sini tuh. Ya. Misalnya yang saya bagikan di grup umum itu bull misalnya, itu saya tulis di grup Wisa yang ikutan workshop, itu saya tulis bull ini adalah praktek pertama dari metode Wisa kita, karena itu hari pertama. Jadi MIC Pro, umum, dan Wisa dapat saham yang sama, dapat cuan yang sama, bedanya yang di Wisa ngerti alasannya, yang di umum menikmati cuannya doang. Itu aja. Bedanya cuma itu. Sebenarnya sama-sama cuan. Kan saya call di sini ini. Ini pelatihan kita di sini, Pak. Iya. Tanggalnya. Betul. Kan sama-sama dapat cuan toh. Tapi bedanya adalah yang ngikutin ini mereka tahu alasannya apa, bagaimana cara treatmentnya. Yang nggak tahu pokoknya MIC beli bull aku ikutan gitu kan. Ya udah, dapat cuan. Just dapat cuan gitu. Itu aja sih bedanya. Oke. Sampai di sana ya, mudah-mudahan dimengerti ya. Dan kalau ditanya win rate ya silahkan dicek. Gitu ya. Silahkan. Betul. Kalau saya bilangnya ini kan minimal target 160 ya, lewat lah ya. Lewat kemana-mana. Oke. Saya lanjutkan screening sahamnya kemarin. Barangkali yang menarik sebelum saya ini ke Adro, Pak. Doit ya. Ya. Oke. Karena saya ngelihat gini ya. Tadi juga singgung di grup. Ada anggota MIC Pro yang nanya ke saya, Pak, kalau beli saham call yang masih ini yang mana? Saya bilang ITMA yang tadi saya bagikan kan. Itu tanggal 3 Juni. Jadi rupanya call itu kan gini, sama seperti halnya emiten perkapalan yang leading banget SMDR gitu ya. Kemudian karena SMDR kita nggak dapat di harga 800, sempat dapat tapi cuan sedikit. Saya akhirnya memilih saya lupa. Pokoknya yang masih di bawah dan akhirnya terbang. Nah, rupanya emiten batubara juga begitu nasibnya. Jadi yang leading itu kan yang di mana-mana disinggung adalah ITMG, Adro, PTBA. Itu kan startnya. Kemudian rupanya banyak orang melupakan seperti kalau kita SMM kan dapat ya, melupakan seperti ITMA yang sebenarnya kalau Bapak Ibu jeli itu sangat murah. Nah, artinya ada beberapa saham yang masih tertinggal di bawah. Dan memang yang selalu ditanyakan kan BSSR karena kita sempat beli dari 2000 berapa dia? Ya pokoknya itu, artinya menyusul lah ya harganya. Lalu kemudian, itu kan belinya kita kalau nggak salah di jauh karena Februari. Pokoknya jauh di belakang sebelum dividen. Nah, di sini Pak. Kita kan beli ketika fase ini toh. Yang kemudian terus gap up itu kan. Ya, pasti teman-teman MIC merasakan lah. Nah, kemudian ributnya kan di sini nih, ketika dia koreksi kan. Ini ributnya kan di sini nih. Ketika dia mau buyback lagi. Mau beli di berapa gitu kan pertanyaan. Nah, saya melihat ada beberapa call yang masih tertinggal sementara call-nya masih terus hangat. Salah satunya barangkali yang bisa dijadikan rujukan adalah
Duit. Oke, kita masuk ke duit. Kita lihat indikatornya ngomong apa, Pak, di duit. SM mendorong harga naik. Candle terakhir ya. Ya. 3 bar sudah markup, 8 bar sudah markup. Dan kondisinya sudah crossover ke atas. Artinya Dan ini menarik ya, kalau misalnya kita jadikan watchlist besok. bisa Pak. Bisa ya? Itu Pak. Oke, jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik dengan duit, silakan analisa ulang. Menurut indikator ini cukup menarik, silakan dihitung risk reward rasionya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya kita targetkan ke 440 saja, 440 di mana? Syukur-syukur 440. bisa tutup cap syukur-syukur gitu ya. Kurang lebih di sini Pak. Oke. Saya kira masuk akal itu 440. Jadi duit itu cukup menarik, posisinya markup ya. Walaupun kita perlu antisipasi gitu ya. Stop loss-nya ada di 420, saya kira tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh. Artinya risk to reward rasionya cukup menarik. Kalau mau beli 422, 426 ya, silakan di cross check lagi. Lanjutnya KKGI, Pak. Pak, nanti bahas lagi ESA, Pak ya. Iya, list selanjutnya, Pak. Oke, sip. Makasih, Pak. Kayaknya ESA tadi sudah, Pak. Sudah ya? Kelewatan. ESA di awal. Ya, Nanti rekamannya aja kalau. Siap. Ya. KKGI, jadi kemarin kan sempat juga kita bahas di grup yang pro maupun yang umum ya, saya bilang ya tidak ada perubahan skenario bahkan sejak Zoom minggu lalu, targetnya adalah 710 dan ternyata yang terjadi adalah 705, ya beda 1 tik ya dengan view kita. Artinya kalau mau masuk lagi, saya cenderung menunggu area terbaiknya ke angka ya 610 ya. 610 jika ada reject di situ barangkali ya. Nah, memang yang jadi catatan bersama KKGI ini lotnya tidak terlalu tebal ya, jadi mungkin akan konsolidasi, dan kalau sampai break ke bawah yang saya sampaikan di Zoom minggu lalu, senarionya adalah sampo. Jadi saya harap kalau misalnya Bapak Ibu nanti misalnya masuk dan ternyata break ke bawah, ya harap disiplin. Menurut saya sih di situ. Ya. Jadi ya saya sendiri tidak berharap ini akan sampo karena call-nya masih bagus gitu ya. Saya tidak berharap seperti itu. Tapi artinya apa? Artinya apa yang kita bahas pada minggu lalu itu sudah terjadi, dan Pak Fahmi kemarin bilang, Pak, kenapa sih setiap kena target harus mundur? Mungkin beliau pengennya swing panjang dan cuan lebar gitu ya. Ya, dan memang itu masih bagus komentarnya, karena ada orang yang berkomentar gini, gara-gara MIC nih saya jadi gagal cuan. Kok gara-gara MIC jadi gagal cuan? Orang saya tuh hanya memberikan forecast, Anda minta cuan lebih gede. Market tidak merestui, ya bukan gara-gara MIC itu. Artinya kita hanya berikan forecast terbaik. Kalau misalnya kemudian punya trading plan yang berbeda dengan metode yang WISA yang dipakai oleh MIC, ya jangan salahkan MIC gitu loh. Jadi memang kondisi marketnya begitu. Perkara kena target mundur terus kemudian MIC disalahkan, ya kayaknya agak picik sih komentarnya. Oke, selanjutnya setelah KKG ini pertanyaan yang kemarin kemarin sudah disampaikan sebentar. Saya agak lupa listnya tadi mana ya. Listnya Pak, setelah maaf ya, Pak, pertanyaan sejuta umat Pak, pegas. Ya, kita selesaikan dulu ya. Siap. Ya, yang ada di list. Setelah KKGI ada DMMX Pak. Iya, DMMX minggu lalu saya ada juga waktu hari apa itu tanya ke saya, Pak, gimana DMMX? Saya bilang agak telat dan kemungkinan ini adalah DCB, walaupun kata indikator masih bisa dibeli, tapi
risk to reward ratio-nya tidak menarik dalam kondisi hari ini. Kalau tadi saya sampaikan kondisi kita sama-sama tidak punya barang, saya tentu tidak akan beli DMMX di kondisi harga seperti ini ya. Paling kalau saya harus beli, paling tinggi harga beli saya adalah 13.30 kalau saya harus beli. Tapi ya tidak menarik lah untuk hari ini ya. Maksudnya untuk besok gitu. Ya, mungkin ada di situ Pak. 13.30 lah intinya. Paling tinggi harga saya. Itu untuk DMMX, lalu kemudian Jaya Pak. Jaya. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman yang sudah menonton silahkan ketika misalnya menemukan yang menarik silahkan dicek saja, yang tidak menarik di skip supaya screening untuk besok harinya lebih efisien gitu. Kalau semua diapakan kan capek ya. Jaya kalau secara indikator belum oke, tapi kalau misalnya besok hijau saya yakin ini akan muncul mulai 2 kali candle hijau akan muncul early akumulasi. Ya, gitu ya. Betul, Pak. Kalau dari sisi angka ini cukup menarik karena stop loss-nya di 115 ya, di 115 gitu. Tapi indikator belum mengatakan masih menunggu, Pak. Ya, masih menunggu. Nah, kalau misalnya mode agresif bisa saja dibeli di Jaya dengan trading plan seperti itu. Cuman memang kalau kita menggunakan metode WISA mungkin akan menunggu 1-2 hari candle lagi lah. Ya, 2 candle lagi. Itu posisinya Jaya. Lalu kemudian ada ADMR. Oke. ADMR kemarin sempat Pak Juta juga nanya karena beberapa emiten yang saya sebut kok angkanya pas. Saya bilang ADMR pembelian saya kalau mau tertinggi adalah 16.30. Itu pembelian tertinggi saya. Jika terjadi reject di RS itu baru saya mau beli. Artinya saya tidak akan beli ADMR di area sekarang. Gitu ya. Paling tinggi saya beli ADMR adalah 16.30. Ya, walaupun masih ada masih aman levelnya, tapi dalam posisi yang kita tidak punya barang, maka saya akan mencari titik entry-nya di situ, 16.30. Oke, itu untuk ADMR, lalu kemudian BRPT. Saya ngabisin list aja dulu. Iya, BRPT sekarang posisinya 835. Enggak, posisinya 870. Oh, posisinya 870. Oke. Ya, kita agak terlambat karena targetnya sudah tidak terlalu jauh untuk BRPT ya. Tapi ya saya kira bisa digunakan, dan biasanya kalau model pattern seperti ini biasanya dia tidak akan sekaligus break biasanya ya. Jadi kalau misalnya kita masuk hari ini, risk to reward ratio kita tidak, artinya cuannya tidak terlalu lebar. Tapi boleh juga, silakan kalau mau digunakan untuk untuk trading pendek, silakan diikuti plan yang ada di chart seperti ada di tampilan ya. Nah, saya akan lebih suka kalau misalnya ADMR naik dulu sampai targetnya di anggaplah 920, lalu kemudian retrace di bawah, kemudian konsol. Nah, baru saya akan berani mentargetkan sampai 10-10. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan di fase kali ini dia akan menuju ke 10-10 gitu ya. Tapi di fase ini saya hanya optimis sampai dengan di 9-10 gitu ya. BRPT ya Pak ya? Iya, untuk BRPT. Di periode ini ya, ini saya hanya optimis dia sampai 9-10. Kalau dia konsol lagi ke bawah, kemudian bergerak naik lagi, saya kira kita bisa targetkan 10-10. Itu view saya untuk BRPT. Silakan
dianalisa lagi apakah cocok atau tidak. Lanjutnya adalah, sebentar, mana tadi kursor saya? Maaf sebentar. Ada LUK, Pak. LUK. LUCK. Nggak tahu nih emiten dari mana, perasaan kita nggak sebut-sebut barang ini. Sering banget gap up. Iya, pertama ini tidak bisa di call di grup. Betul. Kalau mau mandiri ya silahkan. Artinya untuk jangka pendek ini scalping, dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan kan ya, belinya minimal 1 juta, ya kan? Kan capek ya kalau Bapak Ibu yang dananya gede masa beli 1 juta. Misalnya beli 14 juta pun misalnya dikasih cuan 1,89, kalau Anda yang punya pedoman win is win ya monggo saja gitu. Monggo saja bisa dipakai. Tapi tentu tidak bisa dipakai di grup, walaupun posisinya memang ada di support ya. Posisinya Betul. ada di support, bisa dipakai, tapi ya mandiri aja sendirian. Ya, Saya ini tidak tipikal mau. bukan untuk swing, bukan untuk tahan, tapi untuk 1 hari ODT, one day trade. Gitu ya. Saya tidak rekom untuk grup lah, bubar ini nanti. Oke, itu posisinya LUK, lalu kemudian bank, Pak. BANK. BAN. Kak. Ya ini kan, ini dia. Aladin. Aladin posisinya sebenarnya kalau kita lihat ya, tidak terlalu ideal. Dan saya cenderung menunggu di bawah di ekor itu ya. Ekornya di berapa, Pak? Kalau ekor terdekat, angka yang sama ya, 16.30 ya. Jika ada rejection, jika tidak ada ya saya tidak akan. Dan kalau misalnya untuk swing ini sangat tidak ideal menurut saya ya untuk BANK, karena semua dari semua sisi saya kira tidak menguntungkan posisinya BANK hari ini. Itu sih untuk BANK ya. Kalau mau trading pendek ya tunggu aja di bawah. Itu untuk BANK. Lalu kemudian Archie, Pak. Archie ya. Ya, Archie ini sudah berapa kali ya disebut ya. Posisinya ada di resist, dan posisi terakhir adalah memang ada entitas lain yang hadir dan membeli, tapi volumenya tidak mencukupi, sehingga menurut saya kalau misalnya mau take up ya cuma 360 380 hanya. Betul. Itu gitu ya. Pendek sekali ini. Pendek sekali ya. Jadi sini ya, sampai sini aja udah ya. Mondar-mandir. Oke. Jadi saya tidak perlu memasang garis, saya bisa membaca harganya mau kemana dia. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Bahkan tidak perlu cat, Bapak Ibu hanya perlu sebutkan harga closing kemarin. Oke. Kita lanjutkan, emiten selanjutnya adalah SMDR, Pak. SMDR. Ya, ada di fase konsolidasinya ya. Ada di fase konsolidasinya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau swing ya cukup melihat trennya sampai mana, tapi kalau mau trading pendek, saya kira kita belum bisa memutuskan bagaimana terbaiknya, tapi kalau misalnya harus menunggu harga ideal, berarti kita harus masuk di area support yang sudah diberikan Pak Irwan itu. Sekarang 2440. Belum ideal untuk masuk. Barangkali kita tunggu 1-2 candle lagi baru bisa masuk di area ya itu 23-an. Ya. Gitu ya, Pak. Ya. Ada lagi, Pak, emitennya? 2 lagi kayaknya, Pak. Boleh. Oh, sorry. SMDR Raja Esatoba 3. Raja. Ya.
Oh, Esa ketulis 2 kali. Raja sama Toba berarti. Raja ada di pucuk walaupun masih bisa dipakai ya. Artinya dari indikator masih bisa dipakai, tapi ya harus terbiasa main di ketinggian ya, harus biasa Betul. main di ketinggian. Kalau mau pakai ya silahkan pakai saja Trading plan-nya. trading plan yang ada, antri di ekor tadi ya 1170 sampai 12. Target selanjutnya ya kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan charting itu dianggap sebagai cup gitu ya, dan di break ya berarti targetnya tinggal diukur, itu berarti 200 poin dari situ, berarti targetnya adalah 1390 angka TP3 yang bisa dipakai. Ini Jadi sih kalau Bapak ya kalau di charting kan kelihatan tuh kan 9 Iya. 10, oke kan? Terus resist sebelumnya yang di break angka berapa Pak? 11 10. Oke, berarti kan 200. Ya udah, berarti TP3 adalah 1390. Gitu ya. Bisa dipakai, tapi ini hanya cocok untuk Bapak Ibu yang suka dengan emiten yang bermain di ketinggian, karena ada beberapa yang memang tidak begitu berani untuk beli itu ya. Ya, Itu coba untuk kalau baca. saya tambahin dikit aja ya. Silakan Pak. Dari indikator sih emang terlihat sangat bagus karena masih posisinya tinggi ke atas. Cuma kalau kita analisa secara volume, candle terakhir ini emang menjanjikan juga ya, ada dorongan naik ke atas terakhirnya. Cuma volume secara keseluruhan sudah mulai menurun jauh, hampir setengahnya. Jadi harus cukup hati-hati juga untuk di posisi saat ini. Ya, artinya yang main ketinggian berarti kan Iya, orang yang disiplin toh. betul. Harus Kalau orang yang sangat tidak disiplin, no. karena posisinya ini volumenya udah turun lumayan banyak. Oke. Oke, Tapi target indikator belum melarang ya? belum, Toba. masih memungkinkan. Oke, Toba ada di 830. Toba bukan, tadi udah ya Toba. Hah? Oh, saya 2 kali Toba nulis. pertama-tama udah. Oh, berarti saya 2 kali nulis. Iya, di list awal udah. Oke, ya kita kasih bonus 1 lah, itu tadi yang nanya Pegas Pak. Pegas ya. Silakan Pak. Oke, iya. Memang setelah apa namanya? BBM naik itu yang diuntungkan adalah saham-saham model gini, Pak. Iya, betul. Betul. Jadi, tapi ya posisinya kan kita harus ngelihat base entry-nya bahkan menurut saya ada di bawah itu, Pak. Banyak Pak ini esensinya. Iya. Cuma ya masih nunggu reaksi. Betul. Jadi kalau saya berarti harus menunggu, sekali lagi menunggu di 1790 barangkali ya. Kalau 1790-nya di reject berarti saya akan masuk. Tapi kalau enggak ya sudah, kita tunggu aja di 16 kan, mau nggak mau kayak gitu ya. Betul. Itu posisinya Pegas. Jadi yaitu kenapa kita tidak suka nyari saham yang sudah di ujung. Jadi saya bilang ke Pak Irwan, saya pesan untuk indikator ini di setting kalau bisa adalah posisi early akum. Itu yang dimaksud dengan kita pengen beli bottom. Early akum kalau bisa ada conviction bahwa memang ada smart money yang masuk dengan volume gede, kayak misalnya kemarin apa ya yang saya jadikan video itu Homi misalnya gitu ya. Iya, Homi. Itu kan ideal sekali untuk kita masuk gitu. Kita mencari posisi-posisi yang apa namanya? Posisinya early akum, resikonya kecil, market knowledge-nya mendukung. Gitu. Iya. Itu dalam mode malas pun Bapak Ibu ketika membaca itu oke, masuk gitu. Kemarin ada apa ya yang saya jadikan highs ya misalnya. Highs itu kan posisinya gitu ya. Iya. Early akum dan SM silver. Itu dalam mode malas kita bisa gunakan untuk langsung trading esok hari. Itu sih posisinya. Barangkali kalau ada pertanyaan teknis. Jadi sekali lagi kalau pertanyaan Bapak Ibu, Pak, kalau misalnya
metode WISA itu sebenarnya apa sih? Kita cenderung untuk memproteksi Bapak Ibu untuk beli di Bucuk. Bahwa kita mencari saham uptrend, ya, tapi kita pengen ketika beli saham uptrend, belinya ketika dia koreksi, kembali direakumulasi, lalu kemudian barulah kita entry. Itu kira-kira. Sebelum pertanyaan, Pak, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang bertanya langsung melalui PM. Tapi sebelum ini saya ada mau menjawab yang di chat ya. Pak Satuti menanyakan, emang disarankan beli antri ya, Pak? Jadi, trading plan yang diberikan secara otomatis melalui indikator magic number WISA ini emang tertulis untuk antri. Dan itu dikembalikan ke masing-masing untuk dianalisa kembali ya. Tapi untuk range antriannya itu biasanya kena. Masih bisa kena. Kalaupun emang mau di HK, itu perhitungan TP1, TP2, TP3, dan CL itu menggunakan kalau kita HK. Jadi risk reward-nya silakan dikembalikan ke masing-masing. Sudah jelas kalau contohnya seperti Pegas ini di harga terakhir 1840, kalau kita besok mau HK, ya udah itu ada perbandingan ya. Kita bisa umpama di TP1 1:3 terhadap harga 1840 harga HK. Kalaupun cut loss-nya kenanya di 1% di 1820. Sekaligus menjawab, ada yang menanyakan PL ODT itu apa? PL ODT itu adalah pergerakan harganya, bisa profit atau loss untuk one day trading. ODT itu one day trading. Jadi Pegas ini secara rata-rata melalui indikator ini sudah dihitungkan sehari itu dia bisa bergerak kurang lebih maksimalnya itu di 1,95%, bergerak naik atau bergerak turun. Jadi bisa naik, bisa turun. Ya. Tapi menurut perhitungannya rata-rata di sana. Nah, ini yang berulang kali mungkin Pak Pak Satimin juga dapat nih Pak di PM menanyakan untuk indikator. Sekali lagi banyak banget yang mau indikatornya saja itu bagaimana. Saya selalu berulang kali bilang ke semuanya, kalau indikator di WISA itu kan ada beberapa Pak ya. Yang utama kita pakai adalah yang oskilator di bagian bawah, ini adalah IWAT, ya kan? Yang di atas ini adalah magic number berupa trading plan. Dua ini kan yang utama sering kita pakai. Sekali lagi saya katakan, indikator itu yang ada di WISA ini bukan holy grail, bukan indikator yang paling bagus, tidak. Kita hanya menggunakan metode yang kita tawarkan, win rate-nya silakan dinilai masing-masing, bukan berarti ini holy grail dan harus punya ini, enggak. Sekali lagi tadi Pak Satimin juga udah jelaskan, pendampingan selama 1 tahun diharapkan peserta WISA itu mampu untuk mandiri. Gitu ya. Jadi kalau menanyakan ada yang mau subscribe indikatornya saja, saya jawab sekali lagi, tidak bisa. Itu hanya dibagikan untuk peserta WISA yang sudah mengikuti pelatihan, jadi tahu benar latar belakang kenapa indikator memberikan indikasi seperti itu, memberikan nilai seperti itu, angka TP-nya, angka CL-nya itu nanti akan diajarkan dapatnya dari mana sih. Bedanya kalau di indikator secara otomatis. Kalau nanti waktu pelatihan diajarkan cara hitung manualnya itu gimana, dan sangat mudah. Ya, termasuk gitu ya, kadang-kadang kan ada salah arti tentang alert gitu ya. Betul. Nah, ini juga ada yang mau diluruskan lagi ya. Nanti kalau udah dapat alert fasilitas channel ya yang berisi hasil screening, itu bukan berarti yang keluar di sono langsung di HK ya, atau langsung dibeli. Kembali lagi, tadi udah dijelaskan harus dianalisa kembali. Tadi saya sudah bagikan 2 kan. Kita melihat RRG-nya, sektornya, apakah lagi leading nggak? Kalau sektornya lagi leading, berarti emitennya ada kemungkinan akan bagus juga kan. Nah, itu menjadi pertimbangan. Atau keluar hasil screening, tiba-tiba hasil screeningnya yang memiliki nilai betanya tinggi, main di HK aja langsung. Padahal IHSG dalam posisi menurut saya masih belum menentu, masih kurang bagus. Kita
Jadi setiap harga emiten, setiap emiten yang memiliki beta tinggi, harganya akan amat sangat terpengaruh oleh pergerakan IHSG-nya. Jadi tetap analisa kembali, tetap hati-hati, bukan berarti semua yang ada di screener itu dibeli. Sekali lagi itu adalah hasil robot, dia hanya men-screening emiten secara ideal, jadi tetap harus dianalisa kembali. Tapi setidaknya kerjaan kita udah lebih ringan gitu, karena udah dibantu dianalisa secara ideal. Dibandingkan kita harus ngecek 700 emiten tiap hari, semuanya manual, itu akan melelahkan. Itu aja sih. Oke, Ada tambahan barangkali bonus ya sebelum kita tutup ya. boleh? Untuk Bapak Ibu. Jadi tadi yang menarik apa? Duit ya. Iya. Kita dapat yang menarik duit, lalu kemudian barangkali kita lihat selis coba Pak. Boleh, boleh. Apa kata indikator? Ya, Entitas lain. indikatornya masih oke ya. Masih bisa dipakai Pak, karena posisinya masih di atas 0. Ya, indikatornya masih oke dan retrace-nya tepat Pas di 0,5. ya, oke. Jadi tapi ini sekali lagi disclaimer on dan Bapak Ibu kalau misalnya melihat selis posisinya kayak gini, ini adalah kegunaannya untuk trading pendek ya. Iya. Ini kegunaannya untuk trading pendek. Jadi kalau ini oleh-oleh aja ya, oleh-oleh aja. Silakan Bapak Ibu analisa ulang. Jadi tadi yang menarik ada duit. Terus terang saya nggak punya barangnya. Silakan dianalisa ulang duit sama selis barangkali ya. Udah ngomong panjang, nggak ada oleh-olehnya kan nggak asik ya. Iya. Ya jadi tetap ada oleh-olehnya lah untuk minimal untuk kita cek malam ini apakah bisa dijadikan watchlist utama esok hari atau tidak. Oke, sama ini Pak, mohon maaf bagi beberapa yang langsung direct message ya untuk menanyakan emiten, bukannya kita tidak mau memberikan, tapi Zoom malam ini udah cukup panjang juga ya, takutnya terlalu malam juga, akan kita bantu bahas di kesempatan yang lain ya. Jadi nggak bisa kita bahas semua, kalau dibahas semua tambah panjang ini. Yang masuk direct message saja ada kurang lebih ada 12 emiten lagi Pak. Ya, minggu depan kita akan coba Rutin kalau kita ada. rutinkan ya, Iya. Zoom, terus kemudian kita akan diskusi di grup. Barangkali kalau misalnya kita sempat ada beberapa yang minta share chart, barangkali kita akan berikan. Iya. Tapi ya tentu tidak akan semuanya. Share chart itu maksudnya view terakhir dari kondisi emiten tertentu gitu ya. Iya. Gitu ya. Ini kalau untuk yang channel yang dibagikan mulai hari Senin, tolong bersabar ya. Listnya banyak banget yang masuk di Google Form. Sedangkan itu harus kita kerjakan secara manual untuk invite ke dalam channelnya. Jadi tolong bersabar, nanti diusahakan secepat mungkin sudah terinvite di dalam channelnya. Ya, itu aja sih. Oke. Ada yang mau ditanyakan, ditambahkan? Ya, sedikit. Jadi kemarin Bapak Ibu ada yang nanya, satu aja. Pak, itu kan offline ya di Hotel Aloft itu per orang satu kamar apa berdua gitu ya. Iya. Ya kita mengupayakan untuk menjadi tuan rumah yang baik sehingga bahkan ketika pertama datang kita makan siang dulu macam-macam, satu orang satu kamar tentu. Jadi kalau misalnya ada yang membawa keluarga boleh, tapi yang kita tanggung untuk konsumsi makan siang malamnya hanya satu orang gitu ya. Kalau misalnya bawa istri berarti sarapan pagi kan bisa tuh berdua. Tapi kalau makan siang, malam, dan snacknya tentu yang ditanggung satu orang. Gitu ya. Itu karena pertanyaan itu banyak tuh biasanya. Iya. Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan atau mungkin Pak Nana ada juga di sini. Ada yang menambahkan Pak Nana? Atau ada yang mau bertanya boleh? Oh iya, sebelum ditutup silakan. ada kalau mau pertanyaan boleh. Selain list emiten ya? Ya, yang ditanya apakah ada rekamannya? Iya, ini direkam. Kita usahakan rekamannya nanti ada ya Pak ya di YouTube-nya MIC ya. Iya, ya. Mudah-mudahan pagi bisa ditonton lagi lah besok pagi. Iya, betul. Saya usahakan begitu. Mudah-mudahan udah ready. Jadi jangan terlalu panjang, kalau nonton lagi nanti terlalu panjang juga. Iya, uploadnya kelamaan. Oke, saya kira itu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau
ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada, kita tutup saja. Cukup ya? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom kita malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun apapun. Maksud kami adalah untuk memberikan yang terbaik pada Bapak Ibu sebisanya, sebisa kami ya, semaksimal kami. Barangkali sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.